ikut di kantor, menghalangi kami melaksanakan tugas. Oke? Apanya bodoh? Jangan, nggak boleh Pak, karena kita jadi... Siapa yang bodoh? Saya tugas. Adu mulut terjadi di gudang salah satu pembiayaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melibatkan antara polisi dari unit Reskrim Polsek Panakukang dengan petugas eksekusi objek jaminan fidusia. Kejadian itu bermula saat polisi hendak memasang garis polisi terhadap mobil jenis SUV hasil eksekusi, namun dihadang sejumlah petugas kantor pembiayaan yang ada di dalam gudang. Ketegangan serta adu mulut meredah setelah polisi melakukan pemasangan garis polisi terhadap mobil jenis SUV yang kini berstatus quo. Status quo kan dengan karena ada di dalamnya laporannya dugaan pencurian atau hilangnya juga uangnya korban. Di dalam mobil itu? Di dalam mobil itu. Ada berapa banyak itu? Menurut daripada korban, jumlahnya 18.300.000 rupiah. Tunggakannya 2 tahun. Sudah 2 tahun. Pas mau ditarik? Sudah ditarik. Setelah ditarik dia dibawa ke sini dari Polsek Panakukang ingin mengeluarkan unit tersebut. Alasannya? Alasannya karena ada laporan di Polsek Panakukang. Perampasan. Perampasan, iya. Sementara itu pihak pembiayaan memprotes sikap polisi lantaran dinilai datang tanpa surat perintah, penyelidikan, dan laporan resmi terkait adanya perampasan mobil. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Diduga hirup gas beracun, seorang kakek di Pemalang, Jawa Tengah tewas usai menyelamatkan seekor kucing yang tercebur sumur sedalam 15 meter. Sementara seorang pria di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam sumur dengan luka memar di wajah. Petugas Basarnas berupaya mengevakuasi jenazah Jiman, kakek berumur 60 tahun dari sumur sedalam 15 meter di Desa Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Petugas harus menggunakan katrol dan perlengkapan khusus agar relawan tidak menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Sebelumnya korban yang dikenal sebagai penggali sumur ini dimintai tolong oleh tetangganya untuk menyelamatkan seekor kucing yang tercebur sumur. Korban pun menggunakan tangga untuk mengambil kucing tersebut. Kucing berhasil selamat dilempar keluar. Namun naas hendak keluar dari sumur, korban pingsan dan terjatuh. Karena sedang mengambil kucing yang berada di bawah terjatuh. Kemudian si korban ini mengambil setelah tidak sampai ke atas, akhirnya terjatuh dan terpleset. Korban diduga meninggal karena menghirup gas beracun dari dalam sumur. Usai periksa tenaga medis, jenazah korban dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan jasad Muhammad Zaini, 46 tahun, di dalam sumur area persawahan di Desa Bagor Wetan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Petugas BPBD Nganjuk yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi korban. Petugas mendapati ada luka memar di bagian wajah korban. Sebelumnya korban dilaporkan hilang sejak hari Senin lalu. Korban pertama kali ditemukan warga yang mencium aroma busuk dari dalam sumur. Setelah diperiksa, ternyata ada sesosok jasad. Satu hari nggak ada kabar, teman-temannya nggak ada kabar di rumahnya temannya. Akhirnya kita ada orang ke sawah, terus ada sengatan bau busuk. Setelah ada sengatan bau busuk, setelah dilihat di dalamnya itu ternyata ada jenazah. Sementara pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. Jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di pinggir jalan. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dalam selokan dengan kepala terbenam dalam lumpur. Warga Bidubu, Padang Gelugur, Pasaman, Sumatera Barat digegerkan dengan temuan jasad wanita di pinggir jalan di lintas Bukit Tinggi, Medan. Saat ditemukan, kondisi jasad dalam kondisi tubuh tertelungkup dan kepala sepenuhnya terbenam dalam lumpur. Tim Inafis Polres Pasaman yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, saat ditemukan, korban tidak menggunakan pakaian dalam dan terdapat tanda-tanda kekerasan di leher, perut, dan anus korban. Saat ini untuk identitas mayat belum kita ketahui. Kita dari pihak kepolisian berupaya memberitahukan kepada masyarakat kalau ada keluarganya yang hilang agar bisa menghubungi kami. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sumbar untuk diotopsi.
polisi masih menyelidiki guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes melaporkan. Tertangkap tangan pencuri di gudang rongsokan seorang residivis kasus narkoba di amuk warga. Sementara kepergok mencuri 2 karung ubi, seorang warga dibakar oknum ASN dan oknum Brimopolda Sumatera Utara. Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah gudang rongsokan di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang direkam oleh warga. Pelaku tampak memasukkan sejumlah besi dan barang rongsokan ke dalam karung dan mengambil 1 unit ponsel milik pemilik gudang yang tidak berada di lokasi. Saat hendak kabur membawa barang hasil curiannya, pelaku dihadang dan diamankan oleh warga. Pelaku pun babak belur dihakimi massa yang selama ini sudah mengintai gerak-gerik pelaku di kawasan tersebut. Petugas kepolisian dari Polresta Padang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa serta menyita motor serta barang-barang hasil curian. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang sudah 12 kali keluar masuk dari lembaga pemasyarakatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria luka bakar serius diduga sengaja dibakar oleh oknum ASN Disdik Deli Serdang berinisial HR dan oknum Brimopolda Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi setelah korban dan rekannya ketahuan mencuri 2 karung ubi di ladang milik pelaku. Pihak keluarga mengaku keduanya sudah berniat meminta maaf dan mendatangi rumah pelaku. Namun oknum ASN itu justru menganiaya mereka. Mereka bahkan sempat ditodong senjata api oleh oknum anggota Brimopolda Sumut berinisial ER. Sementara itu, polisi membantah anggotanya terlibat penganiayaan, melainkan datang sebatas sebagai penengah antara kedua belah pihak. AM itu bukan anggota kami, sedangkan pelaku pembakaran ini adalah HR. Sedangkan anggota kami benar atas nama inisial ER adalah anggota kami dari Satuan Brimopolda Sumatera Utara. 2 orang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga masih menyelidiki anggotanya yang diduga terlibat penganiayaan itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Diduga memiliki kerja sambilan sebagai pengedar sabu, seorang sopir di Porong Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Sementara polisi bersih tegang dengan pegawai gudang salah satu kantor pembiayaan saat eksekusi 1 unit mobil. Polisi menggerebek tempat persembunyian seorang pengedar sabu-sabu di Desa Manggung, Porong Sidoarjo. Meski sempat berkelit dan tidak mengakui, pelaku SM 36 tahun akhirnya tak berkutik setelah polisi menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu. Polisi mengamankan 74 paket sabu siap edar seberat lebih dari 186 gram. Paket sabu disimpan di dalam lemari dan bufet. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi di sebuah perusahaan swasta ini diduga memiliki kerja sambilan sebagai pengedar sabu di wilayah Sidoarjo. Awalnya kami sedang melaksanakan kegiatan razia, lalu kami curigai yang bersangkutan sebagai pengedar narkotika. Lalu kami laksanakan pengejaran ke rumah yang bersangkutan dan memang kami dapatkan beberapa paket sabu di dalam rumahnya. Ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, sementara polisi juga masih memburu pemasok barang haram tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.